Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 259-261 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Benar-benar paham bisnis. Episode 259. Tuan, tolong ikut saya. Keduanya menyambut Landon Sen dengan hormat. Pinggul kedua gadis itu sangat sombong, dan mereka bergoyang saat berjalan, yang membuat orang merasa bersemangat. Selamat datang. Begitu Landon Sen masuk, ada suara sambutan yang tak ada habisnya, semua pelayan cantik, semua berpakaian dan mempesona. Semakin aku berjalan di dalam, semakin terbuka gaun gadis itu, rok pendek berpotongan rendah dengan suspender, dan tanpa pakaian dalam sama sekali, Landon Sen bahkan bisa melihat 2 poin yang diangkat dengan jelas. Saya harus mengatakan bahwa pemilik toko ini benar-benar paham bisnis, dan tampaknya pria tidak dapat mengendalikannya. Halo, Tuan. Apakah Anda sendirian? Seorang pria mengenakan congsam perak, dengan lubang berbentuk hati yang besar di dadanya, memperlihatkan selokan putih, tersenyum seperti wanita dewasa yang glamor dari manajer lobi dan berjalan mendekat, tanya Landon Sen dengan sangat sopan. Aku sendirian. Landon Sen melihat sekeliling dengan perasaan segar, matanya masih jatuh tanpa sadar pada wanita dewasa yang menjulang tinggi di depannya. Satu orang, izinkan saya mengatur kamar pribadi kecil untuk suami saya. Bagaimana kalau meminta beberapa adik perempuan untuk bermain dengan Anda? Melihat mata Landon Sen jatuh di dadanya, wanita itu dengan lembut bergerak maju. Landon Sen tersenyum dan berkata, saya akan membicarakan ini nanti. Bos Zeng yang meminta saya untuk datang, apakah Ah Jin ada di sini sekarang? Ketika saya mendengar itu adalah Bos Zeng, wajah wanita dewasa itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan waspada, boleh saya bertanya siapa? Tidak nyaman untuk memberitahumu, kamu bisa jawab saja aku. Melihat ekspresi Landon Sen tenang, dia selalu tersenyum, tidak seperti membohonginya. Mengenakan setelan Givenchy yang mewah dan mahal, seluruh orang memancarkan aura atasan, dan wanita dewasa itu tidak berani mengabaikannya. Itu benar-benar suatu kehormatan. Saya Han Han dari manajer lobi di sini, berani menanyakan nama keluarga Anda, Tuan. Han Han bertanya sambil tersenyum. Nama saya Sen, jawab Landon Sen. Tuan Sen, silakan duduk di sini sebentar. Bos Jin akan segera datang. Han Han memimpin Landon Sen dan duduk di ruang tamu yang didekorasi dengan mewah. Begitu Landon Sen duduk, Han Han menekan tangannya langsung di pundaknya, sambil dengan lembut meremas pundaknya, dan berkata dengan lembut, Tuan Sen, mengapa saya tidak membiarkan adik perempuan saya memijat Anda terlebih dahulu, dan Tuan Jin akan segera datang. Han Han menunjukkan senyum menawan, membungkuk dan menyandarkan kepalanya di bahu Landon Sen, sangat sopan. Karena pihak lain dipanggil oleh Bos Zeng, dia juga harus menjadi orang yang identitas. Melihat merek Landon Sen, diperkirakan bahwa itu adalah saudara yang kaya, Han Han secara alami harus merawatnya. Landon Sen tidak ingin melakukan pijatan, tetapi dia tidak bisa menolak secara langsung, dan bertanya, layanan apa yang Anda miliki di sini? Mendengar pertanyaan Landon Sen, sedikit kegembiraan melintas di wajah Han Han, dan dia menekan Landon Sen dengan kedua tangan lebih keras, sambil memperkenalkannya, mandi ratu kami adalah yang paling terkenal, dan kami memiliki teknisi yang sangat profesional. Untuk layanan komprehensif Anda. Tentu saja, penampilan dan tubuh juga sangat bagus. Bagaimana kalau saya memanggil seseorang, Tuan, apakah Anda akan memilihnya sendiri? Han Han tidak mengatakannya dengan blak-blakan, tetapi pada dasarnya laki-laki yang memahaminya. Teknisi profesional, seperti apa sebenarnya wanita muda, dan tentu saja mereka semua wanita cantik. Tidak, cukup tekan untuk saya. Anda juga sangat cantik. Landon Sen tersenyum dan mengangkat bahu. Aku. Han Han terkejut sejenak, dan ada kegembiraan di hatinya. Dia sudah berusia 30 tahun. Meskipun ini juga merupakan usia yang dewasa dan menawan, anak-anak muda sekarang seperti para adik perempuan yang lahir pada tahun 90-an dan bahkan tahun 00-an. Hanya sedikit yang tertarik pada wanita dewasa. Han Han tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbaring di punggung Landon Sen, sepasang peti yang menjulang dan lembut terletak di pundak Landon Sen. Meskipun dia tidak menjemput tamu,
dia tidak keberatan melayani Landen Sen untuk pemuda tampan seperti Landen Sen. Halo bos, Kim. Halo, kakak Jin. Yah, bagus, bagus, hahaha. Pada saat ini, ada suara keras di luar pintu. Landen Sen mengangkat alisnya, sepertinya target telah tiba. Bisnis sepertinya baik hari ini, hahaha, Xiao Mei, aku belum melihat kamu selama beberapa hari, kamu jauh lebih baik lagi. Seorang jin tertawa dari luar, Han Han memindahkan punggung Landen Sen, dan berkata sambil tertawa, Tuan Sen, bos kami ada di sini, saya akan memberi tahu Anda. Tidak, aku akan menemukannya sendiri. Landen Sen berkata dengan senyum ringan, berdiri dan berjalan melewati pintu. Ajin memiliki tubuh yang kuat, dengan anting-anting emas dan jas serta sepatu kulit. Pria ini kejam dan salah satu dari 4 panglima perang dari Hualong Gang asli. Dia juga karakter yang kejam. Seorang jin masih berjuang dengan satu tangan di paha seorang wanita Chongsam, dan dia bisa melihat bahwa pria ini cantik. Bos Jin. Begitu Han Han keluar dari ruang tamu, dia berteriak dengan manis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ah Jin. Haha, kakak Han Han. Ah Jin memeluknya, menjepit pantat Han Han beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, aku biasanya tidak melihatmu begitu antusias. Han Han cukup peduli dengan gadis-gadismu. Dengan rasa sakit di pantat Han Han, dia mengutuk ke dalam, dan meremas senyum yang menawan, hei. Apa yang kamu bicarakan, Bos Jin, bukankah gadis-gadis di bawahku ini milikmu semua? Ah Jin hanya mengelola tempat ini. Faktanya, gadis-gadis di Mengjiaren semuanya dibawa oleh Han Han, jadi Han Han secara alami ingin melindungi gadis-gadis di bawahnya, dan tidak bisa membiarkan orang ini bermain dengan mereka setiap hari. Haha, karena kamu bilang mereka semua milikku, maka aku. Seorang jin tersenyum setengah jalan, dan tiba-tiba melihat Landen Sen keluar dari sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Kamu. Wajah jin membeku, menunjuk pada Landen Sen yang terdiam. Ngomong-ngomong, Bos Jin, Tuan Sen ini diperkenalkan oleh Bos Zeng, dan berkata bahwa aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Sebelum Han Han selesai berbicara, Ah Jin berteriak, kamu. Landen Sen. Tes Gading, aku tidak menyangka kamu masih mengenalku. Landen Sen mencibir dan menatap Ah Jin di depannya. Tentu saja Ah Jin mengenal Landen Sen. Orang ini hampir menusuk dirinya dengan pisau terakhir kali. Dia juga belajar dari Wan Tianpeng bahwa Landen Sen sangat berbahaya, dan bahkan memukuli Yuan Ye dari Hualong Gang ke rumah sakit. Kakak Jin, ada apa denganmu? Melihat bahwa wajah Ah Jin sangat jelek, pengawal di belakangnya melirik Landen Sen dan bertanya dengan suara rendah. Landen Sen, apa yang kamu pikirkan tentang datang ke tempatku? Ah Jin tidak menyangka bahwa Landen Sen akan datang kepadanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan kulit kepala yang mati rasa. Seorang pria Wangyang, di mana sumber ginjal yang telah saya diskusikan dengan Anda, serahkan kepada saya dengan cepat, saya memiliki kebutuhan mendesak. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata. Wangyang adalah informan yang diatur oleh Li Fei. Dia sudah menegosiasikan sumber ginjal dengan Ah Jin sebelumnya, tetapi ketika dia akan mendapatkannya, dia ditangkap oleh orang-orang Yuan Ye. Ah Jin terkejut sejenak, bertanya-tanya untuk apa Landen Sen menginginkan sumber ginjal. Aku pikir Wangyang tidak menginginkannya lagi, dan sumber ginjalnya dikembalikan, Ah Jin berkata dengan pandangan waspada. Kemana perginya? Landen Sen bersenandung dengan dingin. Ah Jin menggertakkan giginya dan berkata, ini tidak nyaman untuk diberitahukan kepadamu. Sudut mulut Landen Sen berkedut, benarkah? Saya suka berbicara kasar. Karena tidak nyaman untuk memberitahu saya, maka saya hanya bisa mengalahkan Anda untuk memberitahu saya. Hentikan dia. Episode 260. Seorang jin menabrak roh di sekujur tubuhnya. Hentikan dia. Melihat Landen Sen melangkah maju, Ah Jin berteriak keras, mendorong Han Han ke tangannya ke arah Landen Sen, berbalik, dan lari. Meskipun dia bertarung dengan sengit, dia pikir dia bukan lawan dari orang seperti Landen Sen, dia merasa bahwa Landen Sen tidak di sini hanya untuk sumber ginjalnya, dia ditanam di tangan anak ini, dan itu saja. Ah! Seru Han Han, dan dia terhuyung-huyung ke tangan Landen Sen. Landen Sen tidak bisa membiarkannya jatuh dan menahannya. Han Han tampak sangat ketakutan, dan setelah didukung oleh Landen Sen, dia memeluk Landen Sen dengan erat.
Melihat Ah Jin sudah kehabisan, Landen Sen mengerutkan kening dan meletakkan jari kecil di bawah ketiak Han Han, menyebabkan dia merasa mati rasa di seluruh dan dia tidak bisa membantu tetapi melepaskannya. Akin dengan cepat membuka pintu mobil Lexus, dengan cepat duduk, menyalakan mesin, menginjak pedal gas, dan mobil itu bergegas keluar. Ayo pergi. Melihat Landen Sen hendak bergegas keluar, dua pengawal Ah Jin berteriak, dan beberapa kuda yang menonton adegan itu juga bergegas menuju Landen Sen. Landen Sen mendengus dingin dan menyapu kakinya dengan cepat. Apa? Apa? Jeritan mengikuti satu demi satu. Dengan ledakan keras, pengawal itu terbang keluar dan menghantam konter. Dengan suara keras, kepalanya tertahan di tengah konter dan dia pingsan. Sisa dari pengawal itu tidak jauh lebih baik. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, semua pengawal Ma Zi jatuh ke tanah satu persatu. Landen Sen melihat Ah Jin melarikan diri, dan dengan cepat mengejarnya. Han Han membuka mulutnya lebar-lebar, dan terkejut oleh keterampilan Landen Sen yang tak tertandingi. Dia berada di dunia bawah dan telah melihat banyak adegan pertempuran, tetapi dia belum pernah melihat yang tajam dan rapi seperti Landen Sen. Hanya menendang beberapa tendangan santai, 7 atau 8 preman tinggi dan kuat baru saja jatuh seperti ini, dan skill ini terlalu kuat. Sebelum Han Han sempat terkejut, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan Landen Sen bergegas keluar dengan desir. Gadis-gadis di tempat kejadian bahkan tidak melihat bayangannya. Orang. Han Han terkejut, melihat sekeliling, dan berlari ke pintu, hanya untuk menemukan sosok Landen Sen mengejar, matanya tiba-tiba kabur. Sister Han Han, lihat. Apa yang mereka lakukan? Xiao Mei, gadis yang tersentuh oleh paha Ajin barusan, menunjuk pria yang jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan, dan bertanya dengan suara rendah. Han Han melihat beberapa pria besar terbaring di tanah sekitar, tidak bisa bangun, dan ada ejekan di sudut mulutnya. Orang-orang ini tidak mengambil keuntungan dari saudara perempuannya. Kadang-kadang saya tidak memberikan uang setelah memakannya, dan saya dipukuli untuk pantas mendapatkannya. Cepat dan minta para suster untuk membersihkan. Landen Sen memusatkan pandangannya pada Lexus di kejauhan, hanya untuk melihat bahwa lampu belakang Lexus Akin masih berkedip, bergegas keluar dari jalan dan mengejarnya. Tidak bisa membiarkan orang ini lolos. Landen Sen berlari cepat ke belakang, menatap dekat ke lampu belakang Lexus. Saat itu tengah hari, dan ada banyak mobil di jalan ini, sehingga Landen Sen tidak akan hilang. Dididi. Asteris jika meledak, kamu tidak bisa mengemudi lebih cepat. Ajin membunyikan klaksonnya dengan marah. Volkswagen hitam di depannya berlari lebih lambat daripada kura-kura, dan dia tidak bisa menambah kecepatan di belakang. Memikirkan tertangkap oleh orang itu Landen Sen, dia tidak punya banyak buah untuk dimakan. Seorang jin melihat ke belakang dengan tatapan bingung, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Dia sudah berkendara beberapa kilometer jauhnya, dan sepertinya anak itu tidak bisa mengejar ketinggalan untuk sementara waktu. Keberuntungan hari ini sangat konyol sampai dia benar-benar menarik bintang jahat ini. Ah Jin membunyikan klaksonnya dengan cemas, dan Volkswagen di depan akhirnya berakselerasi. Tetapi pada saat ini, Landen Sen dari belakang mengejarnya, dan bayangan hitam bergegas menuju Lexus. Landen Sen sudah melihat mobil Ajin di depan, dan segera melaju, tetapi pada saat ini, bayangan tiba-tiba menghantam pinggir jalan. Landen Sen menatap mobil Jin dengan penuh perhatian. Melihat sesuatu menabraknya, dia tidak repot-repot bersembunyi, dan berjuang keras dengan tubuhnya. Bang! Terdengar suara keras. Tubuh Landen Sen ditabrak oleh sepeda, dan kemudian sesosok terbang di atas kepalanya dan jatuh ke tanah dengan ledakan. Oh! Aku, brengsek. Siapa yang berpandangan pendek? Landen Sen meliriknya, dan ternyata seorang pemuda berambut kuning mengendarai sepeda. Landen Sen tidak ada hubungannya, tetapi orang itu terbang keluar. Setelah beberapa detik penundaan, mobil di depan Ah Jin pergi lagi. Landen Sen menamparkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke sepeda yang jatuh di tanah. Ini adalah sepeda jalan yang sangat indah, dengan bingkai putih dan hitam, gagang merah anggur, dan ban tipis dan rata. Jenis sepeda yang digunakan untuk balap jalanan, terlihat mahal. Biarkan aku menggunakannya. Landen Sen melangkah maju dan mengangkat sepeda dengan satu tangan, duduk dan melaju ke depan dengan cepat. Sial,
Kamu harus membantu orang lebih dulu, pinggangku. Hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Pria muda berambut kuning yang jatuh ke tanah melihat Landon Sen mengangkat sepedanya, berpikir bahwa Landon Sen akan membantunya berdiri. Siapa yang tahu bahwa Landon Sen naik langsung dan pergi seperti embusan angin, menyebabkan dia melompat ke guntur. Aku. Sialan. Curang, pukul aku dan rampok mobil, hentikan aku. Huang mau menekan pinggangnya dan memarahi sambil mengejar. Setelah hanya beberapa langkah, Landon Sen menghilang di sepedanya, dan Huang mau mengutuk persetan. Aku pembalap jalanan semua serat karbon. Lebih dari 100.000, kamu kembalikan padaku. Ini adalah pertama kalinya bagi Landon Sen untuk mengendarai sepeda jalan semacam ini, dan rasanya enak, tetapi tampaknya memiliki keterampilan untuk mengendarai sepeda jenis ini. Jika tidak, ia akan merasakan ketidakmampuan untuk menggunakannya. Setelah meraba-raba sebentar, Landon Sen menyalakan transmisi dan belajar cara mengendarai mobil. Dia bergoyang dan mengendarai dengan cara yang baik. Kecepatannya meningkat seketika, dan Landon Sen menyesuaikan persneling dan berlari sepanjang jalan. Suara angin berdering di telinganya, dan mobil-mobil disusul olehnya. Pada saat ini, kecepatannya hampir 100 yard. Keren. Landon Sen merasa cukup baik. Seorang pria muda berjas mengendarai sepeda jalan yang tampan, dan angin menderu meniup pakaian orang yang lewat. Para pejalan kaki di sisi jalan tertegun. Akin duduk di dalam mobil Lexus, mengeluarkan korek Zippo, dan menyalakan cerutu dengan santai. Kecepatan disimpan di sekitar 60 meter. Berpikir bahwa ia telah mengemudi begitu lama, bahwa anak Landon Sen pasti tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Mengambil napas dalam-dalam, Ah Jin memuntahkan asap, melambat, mengeluarkan ponselnya, dan bersiap untuk memanggil Wan Tianpeng untuk menjelaskan situasinya sekarang. Ketika mobil Ah Jin melambat, beberapa klakson datang dari belakang, dan Ah Jin mengutuk dengan keras, "Aku rumput, tidak apa-apa untuk membunyikan klakson." Saat dia berteriak dan menoleh ke belakang, Akin tercengang, dan melihat Landon Sen mengendarai sepeda dan sudah menyusulnya. Sial, bisakah ini dikejar juga? Ah Jin membuka dagunya, mengabaikan panggilan telepon, menginjak pedal gas, dan langsung meningkatkan kecepatan mobil. Jangan pikir aku vegetarian. Episode 261. Landon Sen buru-buru menginjak pedal dan mengejarnya, sejajar dengan mobil Lexus, dan melihat ke dalam mobil dengan penuh minat, hanya untuk bertemu Ah Jin, dengan senyum bercanda di wajahnya. Sial, jangan pikir aku vegetarian. Ah Jin tampak murung, tiba-tiba memutar setir, dan seluruh mobil menabrak Landon Sen. Landon Sen menarik mobilnya dan melompat ke sisi jalan, menghindari tabrakan Lexus. Sial, sepeda yang rusak ingin menyusulku, itu hanya mimpi. Ah Jin mengutuk, tidak mengenai Landon Sen, dia tidak ingin terlibat dengan anak ini lagi. Transmisi otomatis dialihkan ke gigi sporty, akselerator diinjak sampai akhir, dan Lexus bergegas ke depan. Dalam beberapa detik, dia meninggalkan Landon Sen lagi. Landon Sen memandang Lexus yang melarikan diri, mengutuk dalam hatinya, meremas bagian depan mobil, dan menyesuaikan gigi transmisi ke posisi tertinggi. Kakinya menginjak-injak seperti angin puyuh, dan kecepatan mobil meningkat tajam lagi, kekuatan dan kualitas cukup. Tetapi sangat disayangkan bahwa Landon Sen mengenakan setelan jas. Tanpa peralatan profesional, dia tidak dapat menghindari hambatan angin yang kuat, sehingga kecepatan batas Landon Sen adalah sekitar 140 yard, yang sulit untuk ditingkatkan. Namun, kecepatan Ah Jin tidak jauh lebih cepat meskipun Ah Jin tidak buruk dalam keterampilan mobilnya. Ia telah bermain balap drag sebelumnya, tetapi ini adalah daerah perkotaan, dan mudah untuk crash ketika mengemudi terlalu banyak. Melihat sepeda dan Lexus di depannya berangsur-angsur menyimpang dari jarak tertentu, Landon Sen merasa tidak nyaman. Dia menginjak kakinya lebih cepat dan lebih cepat. Setelah mengendarai selama beberapa waktu, dia secara bertahap belajar trik untuk mengendarai sepeda jalan semacam ini. Pembalap jalanan itu. Satu-satunya hal yang membuat Landon Sen sangat tidak nyaman adalah bantal sepeda jalan ini terlalu keras. Ah Jin mengendarai mobil dengan cepat, dan harus menoleh ke belakang dari waktu ke waktu. Dia melihat bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Landon Sen begitu cepat, dan dia menjadi sangat cemas. Melihat navigasi di konsol tengah di dalam mobil, bagian-bagian jalan berikut belum meninggalkan kota, dan ada banyak kendaraan di jalan.
Ah Jin awalnya berencana untuk terus mengemudi seperti ini. Ketika Landon Sen lelah, dia pasti akan membuang anak itu, tetapi masalahnya datang. Dia hanya memiliki satu tangki bensin yang tersisa di mobilnya. Itu tidak akan bertahan lama. Ini adalah hal yang paling penting. Hal buruk. Dan Landon Sen, yang seperti anjing gila di belakangnya, membuat Ah Jin semakin takut. Dia terlalu ganas untuk naik sepeda ke negara bagian ini. Ah Jin berpikir dia tidak memiliki daya tahan dan kekuatan Landon Sen. Melihat bahwa tidak ada banyak pengukur bahan bakar yang tersisa di mobil, Ah Jin mulai khawatir. Jika dia panik, mudah untuk menjadi buruk. Lampu lalu lintas di persimpangan di depannya segera melompat ke lampu merah. Seorang jin tidak memperhatikan lampu merah ketika dia terganggu. Kecepatan saat ini tidak dapat mengimbangi. Oh sial. Ah Jin kejam dan tidak bermaksud memperlambat, jadi dia berencana untuk bergegas. Siapa yang tahu bahwa sebuah truk yang menarik sebuah kontainer tiba-tiba muncul dari persimpangan di sebelah kiri. Dengan kecepatan lebih dari 100 yard dari Lexus, pasti akan menyebabkan kematian. Begitu Ah Jin buru-buru menginjak rem, ban-ban itu bergesekan dengan tanah, dan derit keras terdengar, dan akhirnya berhenti hanya setengah meter dari truk besar. Aku, asteris. Pergi mati. Sopir truk itu juga berkeringat dingin, menjulurkan kepalanya keluar jendela dan mengutuk. Ah Jin terlambat bereaksi, tiba-tiba. Bang! Terdengar suara keras. Ah Jin merasakan atap mobil bergetar tajam, dan Landon Sen melompat ke atap Lexus dengan motornya. Dengan ledakan lainnya, bagian depan sepeda telah memecahkan kaca depan Lexus, dan Akin menggigil ketakutan. Landon Sen melemparkan sepeda ke samping, turun dari bagian depan mobil, dan menarik napas dalam-dalam. Dia juga tidak berharap mobil Ah Jin berhenti tiba-tiba, dan Landon Sen mengendarai Flying Crazy Dog dengan cepat dan tidak bisa keluar dari mobil untuk sementara waktu. Selain itu, rem dari sepeda jalan ini berbeda dari sepeda biasa, dan Landon Sen tidak terlalu nyaman dengannya. Nima. Mereka semua gila. Sopir truk melihat seseorang yang lebih ganas datang, dan dia menabrak seseorang Lexus langsung di sepedanya, dan dia tercengang. Pengemudi truk tidak berani mencampur-adukkan masalah lagi pula, dia mengemudi dengan normal dan tidak masalah baginya, dia langsung pergi. Landon Sen menggerakkan tubuhnya beberapa kali, dan dampak ini tidak ada artinya baginya. Melihat Ah Jin duduk di mobil dengan tatapan bingung. Landon Sen menyeringai dan mencibir, dan dia tidak marah, seperti kematian dengan membiarkan Laozi mengejarnya begitu lama. Landon Sen langsung menghancurkan kaca depan mobil dengan tinju, mengulurkan tangan dan meraih kerah-kerah baju Ah Jin, dan menariknya keluar. Hai, ups, ketuk, ketuk. Seorang jin diseret oleh Landon Sen, dan kemudian dia pulih dan memohon belas kasihan. Landon Sen dengan paksa melemparkannya ke tanah. Sebelum Ah Jin berjuang, Landon Sen menginjak tangan Jin dengan satu kaki. Kaki ini tidak ringan, warna kulit Jin terganggu, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia merasa bahwa jika tangannya bergerak lagi, Landon Sen tidak akan ragu untuk menginjak tangannya. Brother Sen, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong, maafkan saya. Maafkan saya. Ah Jin tidak lagi marah, dan terus memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak pandai berlari? Apakah ada cara untuk terus berlari? Landon Sen mencibir, secara bertahap mengerahkan kekuatan di kakinya. Ah Jin menyeringai kesakitan, dan berteriak, ini akan hancur. Saudara Sen memaafkan saya, Anda dapat mengampuni saya tidak akan pernah lari lagi. Ayo bicara. Jika Anda tidak menyalahgunakan orang ini beberapa kali, kemarahan Landon Sen tidak dapat padam, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda, katakan di mana ginjalnya, kalau tidak saya akan menghancurkan Anda. Ah Sin berkeringat liar, khawatir Landon Sen akan benar-benar menghapusnya, dan sekarang dia harus menjelaskannya untuk menyelamatkan hidupnya. Ginjal. Ada di pabrik kami, aku akan meminta seseorang untuk segera membawanya ke kamu. Landon Sen tidak percaya apa yang dikatakan orang ini, dan mencibir, tidak, bawa aku untuk mendapatkannya. Oke, tidak masalah. Ah Jin menelan ludah. Beraninya dia keberatan, dia mengangguk lagi dan lagi. Setelah itu, Akin hendak menarik pintu.
Meskipun kaca depan Lexus telah rusak oleh pembukaan besar, itu masih bisa dibuka. Tunggu sebentar. Landon Sen tiba-tiba mencengkeram kerah belakang Ah Jin, menyeretnya ke belakang mobil, dan menunjuk ke jalur sepeda yang berputar ke tanah. Kamu naik ini untuk memimpin jalan. Ah Jin terkejut, dan berkata dengan hati-hati, aku tidak tahu bagaimana mengendarai sepeda semacam ini. Landon Sen berkata dengan kosong, aku juga tidak tahu bagaimana mengendarai, aku tidak akan menyusulmu. Berhentilah berbicara omong kosong, dan naiklah ke Laozi. Ya. Ah Jin buru-buru menjawab, dan harus menyerah pada kekuatan cabul Landon Sen. Dia juga berpikir untuk bekerja keras dengan Landon Sen, tetapi Ah Jin tidak percaya sama sekali. Kekuatan Landon Sen jelas jauh lebih kuat daripada dia. Jika dia ditanam di bawah anak ini, dia harus dinonaktifkan jika dia tidak mati, dan Ah Jin tidak berani bertaruh.